Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang Tuhan berikan untuk bersyukur dengan memuji menyembah Tuhan, dan kita merindukan firman Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di
takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami datang untuk beribadah kepadamu ya Yesus. Haleluya. Meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk menaikkan pujian penyembahan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir bersama-sama kita. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Tuhan menilai keadaan kita. Tuhan mengetahui kerinduan, kesungguhan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita yakin Tuhan memberkati kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan pergumulan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah Engkau pada pagi hari ini membebaskan roh tubuh jiwa kami untuk memuji-muji Engkau, untuk membesarkan, memuliakan nama-Mu. Puaskan batin roh jiwa kami Tuhan. Kenyangkan kami dengan firman-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tetap percaya apapun yang sedang terjadi, apapun yang akan kami hadapi di akhir zaman ini, kami tidak meragukan kasih kuasa pertolongan-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita pujikan pujian ini beberapa kali lagi. Dengan penuh percaya, tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Setiap waktu hadapi gelombang, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Amin, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah
keyakinan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan pernah goyah saat kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu ada pada kami, dan kami melakukan seluruh kehendak Allah. Kami pasti tidak akan goyah sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan. Tetapi saat kami menjauh dari Engkau, kami meninggalkan Engkau, kami pasti goyah dan akan jatuh. Haleluya. Tapi oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, sampai saat ini Engkau memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau memberikan kekuatan iman, haleluya, ketaatan untuk mentaati firman-Mu, sehingga kami tidak akan goyah menghadapi apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan serta merindukan akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, beracaralah dalam kehidupan kami. Engkau jamah kami, haleluya, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami terus bersemangat di dalam beribadah kepada Engkau. Baik di rumah, di dalam pekerjaan, dimanapun, kami tetap bersyukur dan mencari Engkau dan mengagung-agungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini dengan urapan wibawa kuasa dari tempat yang maha tinggi. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, haleluya, juga mereka yang tidak bisa hadir, kiranya Tuhan tolong, haleluya, supaya mereka tetap merindukan, haus akan Engkau, dan yang siap beribadah Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Engkau tibakan di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan lagu sukacitanya. Orang yang setia padamu.
ternyata orang yang berbahagia itu bukan orang yang banyak harta. Ternyata orang yang berbahagia itu orang yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dalam takut akan Tuhan itu ada jaminan keselamatan, jaminan kekal ya Bapak Ibu, ada jaminan segala sesuatu damai sejahtera. Puji Tuhan. Kita akan sambung lagu yang selanjutnya. Di
keadaan semakin sulit. Karena apa? Hari-hari ini orang pada bilang, pada ngomong tahun depan kita masuk dunia resesi. Pada siapa kita berharap? Pada siapa kita mengandalkan diri? Tidak ada satupun sanggup menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Dan saya sedikit memberi kesaksian ya Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu itu saya pagi-pagi di WA oleh seorang ibu. Ibu itu ngomongnya itu suka ngaco, suka ngarang. Saya sempat sungkan, tapi ada saatnya saya harus tegas. Saya jawab seperti ini. Setiap orang proses hidupnya, jalan hidupnya itu berbeda-beda, masalahnya itu berbeda-beda. Jadi tolong stop, jangan ikut campur urusanku sama keluargaku. Karena selama ini kita anak istri semuanya sudah ngasih nasihat dan dia jawabannya seperti itu, kita nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Saya jawab seperti itu. Kemudian dijawab sama ibu itu seperti ini. Tapi aku ini cuma cari solusi karena banyak orang susah itu datang ke aku untuk mencari jalan, untuk mencari solusi. Saya jawab seperti ini, enggak berlaku buat saya. Saya jawab seperti itu karena satu, saya nggak mau merepoti orang, saya nggak mau menyusahkan orang, dan saya juga punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan dari akar sampai atasnya tuntas selesai. Saya jawab seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nggak mau orang ini mendoktrin terlalu dalam keluarga saya, ngatur bahkan sampai ngacak-ngacak, kemudian dia juga tanya kabarnya orang ini itu. Saya jawab nggak tahu, karena saya tahu pasti jawabannya itu untuk disebarkan kemana-mana. Selama ini saya sungkan Bapak Ibu, karena apa? Karena dia lebih tua, lebih dewasa ya, tapi akhirnya Tuhan memberi saya kekuatan harus ditegesi. Kalau nggak ditegesi nanti akan semakin ngompok-ngompok lagi. Puji Tuhan, saya ini juga punya pergumulan, tapi setiap pergumulan saya serahkan semua pada Tuhan, karena saya tahu Tuhan jawaban hidup saya ya. Walaupun kadang saya ini juga ingin sharing ke Bu Hendrik, tapi saya lihat wajahnya Bu Hendrik, enggak, saya nggak mau nyusahkan Bu Hendrik lagi, sudah cukup saya ini jadi bebannya Bu Hendrik. Saya mikirnya seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan memberi saya kekuatan sampai pada hari ini. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan
Terima kasih Yesus, Kaulah satu-satunya penolong kami yang bisa menuntaskan seluruh masalah, persoalan dan kebutuhan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Tuhan yang berkuasa, yang namanya Yesus. Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Haleluya, penolong atas segala penolong yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan kami. Kami lebih menaruh harap kami, percaya kami lebih lagi Tuhan untuk menghadapi situasi akhir zaman ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kau berkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas dari awal hingga pertengahan. Tuhan pakai seluruh kehidupannya semakin lebih dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan menolong semua masalah persoalan, dan Engkau akan menyelesaikan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami, pikiran, angan-angan, perasaan kami. Ampuni dosa-dosa kami. Tuhan beri ketenangan supaya kami bisa berfokus kepada firman Tuhan. Apa yang hendak Kau sampaikan, apa yang Kau inginkan kami lakukan lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau jamah kami, Engkau sentuh kami, Engkau ubah kami dan kuasa kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami tidak akan goyah menghadapi apapun, karena kami tinggal bersama Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau, dan firman-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua, urapi ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Juga Engkau memberkati guru sekolah minggu dan anak didiknya. Tuhan berkati, Tuhan pakai sehingga pelayanan mereka boleh bisa diberkat. Anak yang masih kecil ini boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, mulai kecil percaya, bersandar, berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, kita sudah masuk di bulan Oktober ya. Mulai musim hujan ya, kita siap-siap. Haleluya. Apapun cuaca, bagaimanapun kita mau tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, melihat keadaan situasi akhir zaman ini ya, mungkin saudara-saudara yang melihat berita-berita lewat YouTube ya, keadaan tidak semakin membaik ya. Mungkin yang tua-tua, yang sudah terlalu tua ya, tidak mengerti ya, tidak mengerti masalah di luar ya. Tapi yang muda-muda mengerti dunia ini semakin menuju pada kehancurannya ya. Memang cocok firman Allah ya. Langit dan bumi akan lenyap dan sedang menuju ke sana, saudara. Haleluya. Kita bersyukur, kita punya Alkitab, kita punya Tuhan Yesus. Walaupun tidak ada berita apa-apa, hanya kita melihat situasi keadaan, kita bisa mengerti bahwa dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia ini sedang menuju pada lenyap, ya, sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, ya, akan hidup selama-lamanya, juga akan dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan ya. Nah, kita belajar
dari kehidupan Yesus. Ya, haleluya. Contoh yang terbaik ya, dari isi Alkitab ini yaitu pribadi Yesus sendiri. Juga Tuhan juga bukan hanya untuk Yesus sendiri sebagai anak Allah, sebagai putra manusia, tetapi juga Tuhan memberikan contoh-contoh yang lain kepada manusia-manusia yang lahir dari daging ya. Haleluya. Yang kemudian tumbuh lahir dari roh. Tuhan juga memberikan contoh-contoh lewat mereka ini. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Aku tidak goyah ya. Haleluya ya, aku tidak goyah. Bagaimana saudaraku ya? Apakah saudara dan saya menghadapi situasi akhir zaman ini imannya mulai goyah ya, kesetiaannya mulai goyah, kesungguhannya mulai goyah ya, ketaatannya dan seterusnya? Bagaimana? Ya, pembacaan Alkitabnya, doanya ya. Mari saudaraku ya. Kita harus tetap kuat. Haleluya. Bahkan menghadapi situasi akhir zaman ini harus semakin lebih sungguh-sungguh lagi. Kita sudah pernah belajar beberapa waktu yang lalu ya. Harus lebih sungguh-sungguh lebih ya. Sudah lebih ditambahi sungguh-sungguh lagi ya. Supaya apa? Bukan supaya selamat, kita sudah selamat, kita sudah ditolong Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Tapi supaya kita tidak goyah. Ya, sebab badai ya. Bukan angin yang di luar saja ya. Kemarin di sini angin cukup kencang ya, juga di Surabaya ya. Itu aja ya bisa menakutkan ya. Ya, Yono cerita naik sepeda motor disamber angin itu bisa goyang-goyang ya. Nah, goyah. Ya, bisa goyah. Ya, kalau enggak siap, ya bisa jatuh, bisa tabrakan ya. Nah, jadi saudaraku menghadapi akhir zaman ini, bagaimana supaya kita tidak goyah? Kita mau belajar seperti Yesus. Mazmur 16 ayat yang ke-8 ya. Judul pada firman Allah pada pagi hari ini, Aku tidak goyah ya. Aku tidak goyah. Kapal yang besar, semakin kapal itu besar di tengah lautan ya. Ada badai, ada gelombang tinggi. Itu boleh dikatakan bisa lebih tenang ya daripada perahu yang kecil ya. Oh, langsung mungkin terbalik begitu ya. Tapi kalau semakin kapal itu semakin besar menghadapi badai gelombang ya di laut, kapal itu akan tetap tenang ya, tetap goyang tapi ya enggak seberapa saudara. Nah, ini contoh bagi kita. Kalau iman kita kecil di akhir zaman ini, kena badai gelombang dunia ini, arus dunia ini, gampang terbalik, tenggelam. Tapi kalau iman kita kuat, iman kita besar ya, seperti biji sesawi ya, kita juga akan mengalami sedikit ya, tapi tidak menakutkan, tetap tenang bersama Tuhan. Nah, tidak goyah karena ada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya. Ini Mazmur Daud ini berbicara bukan tentang Daud sendiri, tetapi ini ya nubuatan tentang Yesus. Ya. Saudara bisa baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 25. Ya, di situ juga sama ayatnya, dan di situ diterangkan. Ayat ini berbicara tentang siapa? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ini berbicara tentang pribadinya Yesus. Ya. Haleluya. Pribadinya Yesus. Dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Memandang kepada Tuhan. Kalau kita bisa memandang Tuhan ya, bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan ya, itu bukan kebetulan, itu anugerah ya. Haleluya. Orang yang bisa memandang Tuhan itu bukan orang sembarangan ya. Tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Orang yang kudus, orang yang sungguh-sungguh itu baru bisa memandang kepada Tuhan. Yang hidupnya suci, hidupnya saleh, takut akan Allah ya.
Itu yang bisa memandang Tuhan. Artinya apa? Orang yang tidak ada dosanya. Wah, apa bisa enggak berbuat dosa? Bisa, saudara. Ya. Selama kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya. Saat kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan, ya. Kita bereskan hidup kita ampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Seperti doa Bapa kami, ya. Kita hidup dalam kebenaran, ya. Dalam perkataan, dalam perbuatan. Nah, saat suci, saat kudus itu kita tidak berbuat dosa. Nah, saat itu kita bisa melihat Tuhan, memandang Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Jadi saudaraku, mari, ya, di sini diceritakan tentang Yesus, ya, yang senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita melihat persoalan, kita lihat masalah, ya, wah, kita dibujuk sama iblis, ditipu sama iblis, fokus ke sana terus, goyah. Lu kok gini ya, ikut Tuhan kok masalahku udah selesai, udah ditolong-tolong Tuhan. Ada teror, ada tambahan ini, tambahan itu. Wah. Oh, jadi goyah. Tapi ayat ini mengatakan apa? Yesus senantiasa memandang kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, tentu orang yang memandang kepada Tuhan itu harus hidup dalam kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan, ya. Tanpa iman kita tidak bisa melihat Tuhan. Ya, haleluya. Itu ada tertulis dalam kitab Ibrani, ya. Ibrani pasal 12. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, ya. Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi ada iman yang tumbuh, iman yang kuat, ya. Haleluya. Juga mengejar kekudusan. Yesus itu kudus, ya. Haleluya. Yesus itu saleh. Ibrani 5 ayat 7. Yesus itu taat. Ibrani 5 ayat yang ke-8. Yesus itu tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ini pribadinya Yesus. Haleluya. Dia memandang kepada Tuhan. Dia diizinkan memandang kepada Tuhan. Ya, dia melihat bahwa Allah berdiri di sebelah kanannya. Oh, haleluya. Kalau Allah berdiri di sebelah kanan kita, waduh, ya, kalah. Bodyguard itu kalah. Nggak bisa mencelakai kita, ya. Tapi kita lihat seringkali, ya, orang besar sudah dijaga bodyguard, ya, mungkin presiden, ya, atau raja, oh masih bisa ditembak, ya. Kita seringkali ada presiden yang tertembak, ya. Padahal sudah dijaga bodyguard banyak, sudah dikelilingi, masih bisa luput. Tapi kalau kita berdiri dan Tuhan di sebelah kanan kita, ya, kita tidak akan goyah, kita tidak akan kena apa-apa, karena Tuhan di sebelah kanan kita. Tadi kita sudah nyanyi, walau 1000 rebah di kiriku, 10.000 di kananku, tidak kena. Kok bisa? Memang Allah itu dahsyat. Allah itu dahsyat di tempat kudusnya. Mazmur 68 ayat yang ke-36. Mazmur 68 ayat 36. Allah itu dahsyat di tempat kudusnya, di orang kudusnya, dipelihara sedemikian rupa sampai diluputkan. Haleluya, itu luar biasanya Tuhan. Jadi kita ini kemana-mana tidak perlu sewa bodyguard, ya. Malaikat Allah beserta. Malaikat Allah mengelilingi, ya, rumah orang-orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Allah mengelilingi kita. Haleluya. Apapun terjadi tidak akan goyah, ya. Contohnya Stefanus, ya. Kisah 7 ayat yang ke-56. Lanjut. Kisah 7 ayat yang ke-56. Ya. Waktu Stefanus, ya, menyampaikan kebenaran firman Allah. Wah, orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam besar dan semuanya, ya, yang benci Yesus. Mereka marah besar. Dan mereka merajam Stefanus dengan batu.
Bagaimana kalau kita dilempar orang, ya? Kita sudah berbuat benar, dilempari dengan batu. Ya. Mungkin kita teriak-teriak, ya. Aduh, mungkin kita berhenti. Ya wes aku ndak nyaksikan Yesus lagi. Ya. Bisa menyangkal Yesus. Ya itu bukan si Stefanus ini bukan kejatuhan dilempar mangga ataupun dilempar telur busuk, dilempar batu, ya. Orang Jawa bilang gocor gete, ya, satu persatu dari kepala sampai kaki, ya. Stefanus tidak goyah. Ya, seringkali kita disakiti sedikit aja sudah teriak-teriak, ya toh. Balas dendam, marah, ya. Itu belum jadi Stefanus, belum keluar darah, ya. Orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, ya. Ini bukan hanya sakit hati saja Stefanus ini, ya. Tubuhnya itu dihancurkan sampai mengeluarkan darah, mungkin kepalanya pecah, ya dilempari batu lah, bukan batu kerikil, saudara. Ya, bagaimana penderitaan Stefanus? Ya, ini dia orang saleh, dia orang kudus, dia hamba Allah. Haleluya. Saudaraku, Stefanus sebelum dia mati syahid, mati karena membela nama Yesus, mati karena ya menyebarkan nama Yesus, mengajarkan tentang Yesus. Stefanus harus mati. Tapi ayat ini mengatakan apa? Saat sebelum dia mati, sesungguhnya aku melihat langit terbuka. Dia bisa melihat langit terbuka, ya. Dan Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ya. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tadi sudah kita baca Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ya. Ia berdiri di sebelah kanan Allah. Aku tidak goyah. Orang yang bisa melihat Allah itu juga tidak akan goyah. Itu belum berdiri di sampingnya Allah, saudaraku, ya. Stefanus ini melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Haleluya. Itu pun imannya tidak goyah. Dia dirajam dengan batu sampai mati. Ya, tidak goyah imannya. Bahkan apa? Stefanus bisa mendoakan orang-orang yang melempari batu. Tuhan ampuni mereka. Oh, luar biasa. Bagaimana dengan kita? Dilempar sedikit aja dengan kata-kata, sudah tidak bisa ngampuni. Hati-hati, on. Seumur hidup aku tidak mau kenal kamu lagi. Itu kita. Dilempari, sakit semua, ya, sampai tersayat-sayat, tercacat hatinya, sudah tidak bisa mengampuni. Itu manusia. Kecuali ditolong oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, baru bisa betul-betul merdeka. Galatia 5 ayat 1. Merdeka dari rasa dendam, rasa permusuhan, rasa disakiti. Bisa merdeka, betul-betul merdeka. Ya. Jangan ditipu iblis lagi. Ya. Dikatakan di sini, jangan kena perhambaan itu lagi. Diingatkan, kemudian ya timbul reaksi dosa. Ingat, boleh ingat, tapi tidak bereaksi dosa. Haleluya. Ya, orang bilang manusia punya memori. Ingat, ya, memori yang kuat dari masa mungkin umur berapa tahun, 2 tahun mungkin bisa ingat. Ya. Ada yang sampai umur 5 tahun baru ingat, yang 5 tahun ke bawahnya tidak ingat. Tuhan kasih memori bukan untuk mengingat kejelekan, kesalahan orang dan menimbulkan reaksi dosa. Boleh ingat, tapi jangan sampai bereaksi dosa. Ya, Stefanus, ya, ampuni Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti Yesus mengampuni. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari ya kita mau belajar ya supaya tidak goyah, menghadapi apapun tidak goyah. Ya, bukan mustahil, semua orang pasti pernah goyah. Siapapun manusia itu pasti pernah goyah, kecuali Yesus sendiri. Ya, haleluya.
Kita lihat Nabi Elia, dipakai Tuhan luar biasa, ya, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi waktu dia menghadapi Isabel, dia mau dibunuh, imannya sempat goyah, ya, imannya sempat goyah. Tuhan, lebih baik aku mati saja, ya, tidak kuat. Tapi Tuhan itu baik, ya, Tuhan tetap baik. Elia dikuatkan. Waktu Elia lari ke padang gurun, ya, dia tidur, dia disuruh bangun. Ayo Elia, makan, minum. Perjalananmu masih jauh. Setelah Elia bangun, makan, minum, tidur lagi, saudaraku. Nggak kuat, saudaraku. Goyah. Sampai di sini aja, Tuhan. Tapi waktu Elia diperintahkan untuk makan minum yang kedua kalinya, dia nurut. Ini, saudaraku, mari kita juga mau memiliki hati yang nurut, ya. Ayo makan minum supaya kamu cepat kuat, ya. Seperti orang kalau sakit, bosan makanan, bosan minuman. Nah, kalau tidak makan, tidak minum, ya bisa cepat mati, ya. Kesehatannya tidak pulih-pulih. Dipaksa mungkin, ya, mungkin mual atau mungkin, ya, apa ini orang bilang mulutnya pahit, ya. Kadang-kadang kita sakit kan tidak suka makan, tapi harus dipaksa. Supaya apa? Supaya kekuatannya tumbuh. Haleluya. Jadi saudaraku, untuk menerima kebenaran firman Allah ini, kadang-kadang kita rasanya sudah lemah, tidak kuat, ya. Tapi kita mau memaksakan diri kita, memaksakan diri untuk berdoa, memaksakan diri untuk baca firman Allah, memaksakan diri untuk memuji menyembah Dia, bersyukur. Memang saudaraku, ngomong bersyukur itu gampang kalau tidak ada masalah. Tapi kalau ada masalah berat, apa bisa bersyukur, ya? Nah, kita tetap bisa bersyukur, kita tidak goyah. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita lanjut bagian yang selanjutnya. Bagaimana kita harus berjaga, ya. Ini rangkumannya, saudaraku, ya. Rangkumannya bagaimana supaya kita tidak goyah. Ada 5, ya: berjaga, waspada, berdoa, berserah, dan tetap kuat. Ya, kita masuk bagian yang pertama, supaya tidak goyah, berjaga. Ya, berjaga. Haleluya, berjaga. Kita harus tetap waspada, ya. Waspada itu berjaga, itu waspada. Ini pesan, ya, pesan daripada firman Allah. Bukan untuk beberapa orang, tapi untuk semua orang. Ayat ini jelas mengatakan kepada semua orang, ya. Semua orang, besar, kecil, tua, muda, pandai, bodoh, kaya, miskin, semua orang, ya. Berjaga-jagalah. Haleluya. Ini pesan firman Allah. Berjaga-jaga, waspada. Sebab, ya, pencobaan di akhir zaman ini semakin lama semakin berat, ya. Iblis, kalau sudah lari, kita pernah mengusir setan, iblis lari, bukan berarti iblis itu hilang. Dia keliling ke tempat yang lain, cari orang lain untuk membuat masalah, persoalan dan sebagainya yang melemahkan. Nanti dia lihat kembali lagi, melihat keadaan kita bagaimana. Tetap berjaga atau mulai lengah, ya. Tetap bersemangat atau mulai kendor. Iblis itu keliling, jadi ordernya banyak, saudara. Iblis ini nyari orang-orang yang dapat ditelannya. Kalau kita lengah, kalau kita mulai mundur, kita mulai malas, kita mulai kurang berdoa, kurang baca firman Allah, ya, kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kurang taat, kurang setia, dia akan kembali masuk, ya. Haleluya. Jadi kita harus berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jadi musuh kita itu bukan hanya iblis yang tidak kelihatan, ya. Kadang-kadang juga musuh kita apa? Sesama kita. Bahkan seorang seiman, ya. Seiman, loh kok bisa? Seiman dipakai iblis. Bisa, saudaraku. Tapi seimannya ini iman yang lain. Kepercayaan yang setengah-setengah, yang 3/4, tidak sungguh-sungguh, itu bisa dipakai iblis, ya.
Jadi musuh kita ini dari luar, dari penguasa udara, setan, iblis, roh jahat, juga dari istilahnya dari dalam, dari orang dalam, orang percaya, bahkan mungkin dari keluarga. Di akhir zaman ini dijelaskan bahwa musuh orang itu seisi rumahnya. Loh, kok bisa? Anak dhewe muncul, bojone, ya, kok bisa? Ya karena belum tentu satu keluarga itu semua cinta Tuhan. Belum tentu satu keluarga itu takut sama Tuhan. Belum tentu satu keluarga itu bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada yang ikut-ikutan, ada yang terpaksa karena disuruh orang tuanya. Ya. Nah ini jadi musuh nanti. Musuh orang itu seisi rumahnya. Oh ngeri. Ya. Bahkan Tuhan bilang apa? Kita harus hati-hati kepada setiap orang. Ya. Bagaimana terhadap hamba Tuhan? Tetap hati-hati. Banyak hamba Tuhan palsu. Malaikat aja ada malaikat palsu. Ya. Malaikat menyamar seperti domba. Ya. Iblis. Ya. Itu berarti apa? Ya, anak Tuhan juga bisa seperti itu. Hamba Tuhan pun juga bisa seperti itu. Ya, haleluya. Memang selama manusia itu masih hidup, ya kita sebetulnya tidak bisa menilai. Ya, oh orang ini api. Kadang-kadang seringkali kita dapat berkat dari orang. Oh kita dapat berkat besar, langsung ngomong apa? Wong iku lho api. Betul enggak? Masa saudara kasih berkat terus bilang wong iku lho elek? Ada? Saudara dikasih berkat terus ngomong orang itu elek? Tidak ada. Pasti ngomong orang itu baik. Tapi itu keliru sebetulnya. Bisa nilai baik enggak baiknya itu sampai di di dalam peti. Setelah dia di dalam peti baru kita orang itu betul-betul baik sampai akhir hidupnya. Boleh baru dikasih jempol. Selama masih hidup, jangan kasih jempol dulu. Kasih jempol besok pagi bisa jentik, ya. Pasti bisa berubah. Tapi kalau sudah dipatok 4 begitu, ya, selesai. Kita bisa menilai, orang ini betul-betul memang baik. Orang ini anjane elek temenan. Ya. Jadi seringkali penilaian kita keliru. Jadi kita harus waspada terhadap setiap orang. Ya. Hamba Tuhan, ya. Saudara bisa menilai saya, bisa menilai Bu Hendri, bisa menilai hamba Tuhan yang lain, ya. Sementara kita ngomong apa? Ya kita tahu kebaikannya. Oh baik, itu baik. Tapi istilahnya jeroannya, saudara tahu? Hatinya, motifnya, ya, apakah dari dulu sampai masuk peti tetap sungguh-sungguh, tetap baik, motifnya tetap benar, tujuannya tetap benar, pengajarannya tetap benar, tidak melenceng, tidak goyah, tidak beralih dari Tuhan ke mamon. Itu seringkali kan kita tidak tahu. Dan kita bisa menyaksikan saat-saat ini di akhir zaman ini bagaimana hamba Tuhan yang orang bilang wah luar biasa, wah hebat, luar biasa, jemaatnya luar biasa. Kemana akhirnya? Kita bisa melihat persoalan apa yang terjadi sebelum mereka meninggal. Nah, jadi saudaraku, jangan tergesa-gesa memberi rekomendasi si A itu baik, si B itu tidak. Ya mungkin kita orang itu baik ya. Ya kalau istri saya diajari papanya ya, tidak ngomong baik, tidak ngomong apa, cuma mantu. Ya. Sebab kalau ngomong baik nanti bisa keliru, belum tentu baik. Ngomong salah nanti, bagaimana kok ngomong orang kok salah, kok jelek. Ya senyum-senyum aja begitu ya. Oh iya. Ya, jadi mari saudaraku, biarlah kita mau terus berjaga, ya, haleluya, waspada terhadap iblis, terhadap setiap orang, ya, baik di dalam Tuhan juga yang di luar Tuhan, ya, haleluya. Kita harus berjaga, berwaspada, haleluya, sesuai dengan ajaran firman Allah. Ya. Iblis itu waktu mencobai Yesus, ya,
Dikatakan di situ apa? Kalau kamu bisa ubah ya batu jadi roti, wah, itu dicoba apanya, saudaraku? Kesombongannya Yesus. Alah, enteng misalnya saudara disuruh nyoba itu. Kamu bisa ngubah batu jadi roti. Oh, sipil. Saudara kerjakan. Kalah, saudara. Nuruti siapa? Iblis. Istilahnya dibombong kena. Ditipu kena. Tapi Yesus tidak kena. Yesus bisa enggak ngubah batu jadi roti? Memang sipil bagi dia. Oh, langit bumi dia yang menciptakan. Tapi Yesus tidak nuruti suaranya iblis. Bukan masalah bisa enggak bisanya, tapi di dalam hal penipuan ya, sudah ditipu oleh iblis. Dan selanjutnya tentang kekayaan. Kalau kamu menyembah aku, semua isi kekayaan tak berikan kepadamu. Ya. Dipancing dengan uang, dengan berkat. Bagaimana? Pindah ke tempat orang lain, pindah ke gereja lain, pindah agama lain. Ya. Tinggalkan semuanya karena harta? Tidak. Yesus tidak terpancing dengan harta. Haleluya. Banyak kesaksian tentang ini, saudaraku ya. Haleluya. Walaupun bayaran tetap sedikit, tetap taat, tetap setia, tetap sungguh-sungguh. Sebab Tuhan bisa buka jalan lewat cara-cara yang lain. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kita belajar seperti Yesus ya. Haleluya. Belajar seperti Yesus, memberikan jawaban seperti Yesus. Memang ini bukan hal yang mudah, saudaraku ya. Waktu Yesus dicobai tentang perempuan sundal itu yang ketemu kedapatan berzina ya. Bagaimana guru? Taurat Musa bilang dilempari batu. Yesus itu sebetulnya Yesus tidak perlu mikir, dia pasti tahu jawabannya. Tapi dia sengaja duduk, dia jongkok di bawah, dia tulis-tulis di tanah ya. Itu mengajar kepada kita, maksudnya apa? Tanya-tanya sama Tuhan. Iki jawabannya apa? Ya, ini enaknya bagaimana? Ya, tidak langsung gerusa-gerusu. Yesus bisa menjawab langsung. Siapa yang tidak berbuat dosa dulu, lempari. Langsung dijawab seperti itu bisa. Tapi Tuhan memang menunjukkan kenapa kok ya Tuhan kok lapo sih jongkok di tanah nulis-tulis ini, apa Tuhan ini goblok gak ngerti jawabannya. Nah, supaya kita mikir, oh Tuhan itu menanti suaranya Allah. Dia tanya-tanya kepada Allah, jawabannya apa sing enak, sing tepat, sing cespleng ya. Seperti tadi kesaksian dari Tantin ya, itu juga menjadi kesaksian banyak orang. Kalau kita diganggu, diajak apa, ditipu secara halus, itu ya semestinya dari awal itu sudah ditolak langsung, tes sudah, ya ditolak langsung. Ya. Mungkin keras, mungkin nanti jadi bisa musuhan, dimusuhi, ya bisa tidak jadi bolan, bisa terjadi itu. Tapi kalau keputusan tegas diambil, dia tidak akan berani neror lagi. Ya, seringkali ada orang tawaran ya, mau naik pangkat, mau naik kedudukan, ditawari yang macam-macam ya. Tapi kalau ditolak, tes langsung pertama ditolak sudah, tidak berani. Mungkin nawari lagi kedua, ketiga, tapi tetap ya pada kebenaran firman. Akhirnya mereka tidak berani ngajak-ngajak lagi, tidak berani mendoktrinasi atau berbuat yang lain-lain. Ya, memang itu perlu komitmen seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Punya mengambil keputusan, aku tidak akan menajiskan diriku dengan makanan raja. Haleluya. Itu dilakukan Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Memang hukumannya resikonya besar. Tapi dengan iman, ya, dengan kebenaran firman, Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego tidak goyah. Imannya tidak goyah. Masuk, saudara ya, bukan di luarnya. Masuk kandang singa. Ketemu singa, tidur sama singa, tidak mati. Ada di sini ada orang yang tidur sama singa hidup. Ya. Masuk dapur api 7 kali panasnya, lebih hebat, dahsyat. Orang yang melemparkan aja mati. Tapi Sadrak, Mesakh, Abednego harus masuk api, tapi tidak terbakar. Imannya tidak goyah. Ini contoh-contoh Alkitab luar biasa. Mereka ini bukan orang biasa, orang luar biasa. Saleh, suci, takut akan Tuhan, nurut sama Tuhan.
Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan kirim malaikat. Ya. Saudara bisa bayar bodyguard jaga saudara kemana-mana, tidak kuat. Bukan hanya tidak kuat, tidak ada gunanya, kebobolan pasti. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak bayar 1 sen pun, malaikat di sekeliling kita. Amin. Berarti apa? Bukan hanya orang kuat, orang kaya, orang beruang yang bisa menjaga dirinya. Orang miskin sekalipun kalau dia takut sama Tuhan, malaikat yang jaga. Amin. Jadi bukan masalah uangnya, bukan masalah kekayaannya, bukan masalah pangkatnya. Orang miskin pun dijaga malaikat Tuhan. Anak kecil pun dikatakan masih bayi, balita 5 tahun ke bawah, itu ada malaikatnya yang menjaga dia. Haleluya, luar biasa. Puji nama Tuhan ya. Saudaraku, berjaga. Haleluya. Ini waktunya sudah hampir habis, saudara ya. Masih banyak yang perlu kita pelajari ya. Berjaga ya, berdoa, ya, waspada ya, jangan berjaga itu hati-hati ya, tipu daya iblis ya, masalah mamon ya, masalah gila hormat ya. Oh, itu perlu waspada ya, waspada. Apakah kita ini cinta mamon lebih daripada Tuhan, cinta Tuhan ya? Apakah kita ini orang yang sombong, yang gila hormat ya, kalau kehendaknya tidak dituruti, tidak ditaati, wah, tidak ya. Bisa marah, bisa jengkel, bisa tidak karu-karuan ya. Ya itu waspada, itu waspada. Apakah kita ini melakukan kehendak Allah sungguh-sungguh? Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, waspada ini luas ya. Waspada itu mulai dari panca indera kita ya. Dari mata, dari telinga ya. Itu dari pendengaran kita. Itu kalau kita tidak waspada ya, maka kita di situ iblis juga ikut masuk. Ya, apa yang kita lihat timbul benci, timbul keinginan, apa yang kita dengar ya juga bisa timbul benci, timbul keinginan. Oh, di situ ada barang murah ya. Oh, ya, ikut kepingin ya. Ada tawaran barang murah. Waduh ya, cicilan sudah banyak tapi ini murah. Nyicil lagi sekali. Ya, bengkak tambahan saudaraku ya. Pinjamannya tambah banyak. Itu karena apa? Anda waspada. Bukan kebutuhan yang pokok tapi keinginan. Ini keinginan ini bahaya sekali saudara. Ya, ingin. Padahal Tuhan itu bilang jangan ingin sesuatu pun. Jadi kita ini orang Kristen ini memang ajarannya aneh. Tidak boleh punya keinginan apa-apa. Bisa saudara? Bajuku apik ya. Kok lek mari bayaran tak tunggu. Padahal bajunya sudah sak tumpuk. Betul enggak? Di lemari. Ya diakui itu, Pak. Keinginan mata. Ya. Galatia 5:24 dikatakan orang yang menjadi milik Kristus sudah menyalibkan segala dagingnya, cita-citanya, keinginannya. Nah, ini berarti apa? Masih terus ingin, terus tidak bisa dikendalikan ingin ini. Itu berarti belum disalibkan. Nah, ini kita belajar. Ya. Jadi betapa banyak yang perlu kita pelajari supaya kita tidak goyah. Ya. Iman kita ini. Haleluya. Jadi jangan sampai ya kita itu menjadi berhala ya. Waspadalah terhadap berhala ya. Berhala itu apa? Sebetulnya berhala itu kita ini orang percaya tidak nyimpen patung, tidak menyembah patung, tapi apa? Menuruti keinginan sendiri ya. Lebih daripada yang lain, mencintai dirinya sendiri lebih daripada yang lain, itu jadi berhala. Ya, ini kita tidak sadar. Timbul masalah saudara. Karena apa-apa goyah. Ya, indah. Jadi saudaraku, ya. 1 Yohanes 5 ayat 21. Ya. Kemudian 1 Korintus 10 ayat 13-14. Ya, haleluya. Waspada. Ini ya. Berjaga, waspada terhadap segala macam berhala. Ya. Kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kita ya. Kita belajar ibadah ini, belajar firman cuma berapa jam ya? 7/4 sampai jam 8, 3/4 jam
Kalau dulu mungkin 1,5 jam, ya. Masih belum dapat apa-apa, ya. Waktu yang sedikit, yang simple, ya, kita coba, ya, belajar, ya, seperti orang kuno dulu dicatat, diingat, ya. Tapi kita sekarang ini mungkin tidak dicatat, lewat YouTube kita bisa lihat lagi, diulang, dilihat lagi, ya. Tidak cukup sebetulnya 1 kali, 2 kali, ya. Apalagi ya, tidak dengan fokus, ya. Bisa sambil kerja, sambil ini, sambil itu, ibadah, ya. Tidak tatap muka, ibadah dari rumah, ya. Disambi ini, disambi itu, ya tidak bisa, tidak dapat apa-apa, ya. Seperti Marta, sambil masak, sambil dengarkan dari dapur Yesus bicara sama Maria yang duduk di bawah kaki Yesus. Beda, memang hasilnya pasti beda. Jadi selaku mari kita mau terus belajar, ya, terus belajar. Yang kedua, berdoa, ya. Supaya tidak goyah, berdoa, ya. Matius 26 ayat 41b, berjaga kemudian berdoa, ya. Berdoa itu artinya melekat sama Tuhan, ya. Mazmur 91 ayat 14, ya. Hatinya melekat, ya. Orang doa itu hatinya ceket sama Tuhan. Orang yang tidak suka doa, hatinya tidak melekat, sebentar melekat, sebentar enggak. Tapi kalau orang suka berdoa, tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetap berdoa, itu melekat, ya, terus lekat. Nah, kalau melekat bagaimana? Ya, seperti anggur pada pokok carang, melekat, berbuah makin banyak, ya. Memang melekat itu ada resikonya, saudara. Orang yang melekat Tuhan semakin dibersihkan. Istilahnya, aku kok cinta Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan, kok tambah masalah, ada ini, ada itu, ya itu tadi. Orang melekat pada pokok anggur dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Wes daripada ngono, gak usah leket-lekatan lah, supaya aku gak berbuah kakek, ya, supaya aku gak dibersihinnya kakek. Nggak bisa, selalu bagaimana? Ya, justru kita ke Tuhan itu semakin dibersihkan sampai bersih semuanya, ya. Tuhan bilang sama 12 rasul, di antara kamu semua satu akan jadi penjahat, jadi iblis. Di antara kamu semua ada satu yang tidak bersih, lainnya bersih, satu tidak bersih, ya. 12 murid, 12 rasul, mati satu, binasa, masuk neraka. Apakah kita mau, wes gak usah dibersihin lah, aku kok ingin aja, jadi kayak seperti Yudas lah, ketinggalan, mati satu, sudah dipele 12, luput satu, ya. Jadi selaku mari berdoa. Tentu doa itu dengan iman, dengan hidup benar, ya. Doa orang benar itu besar kuasanya. Haleluya. Ada masalah apapun, dengan doa, dengan hidup benar, kita hancurkan, kita usir, ya. Di dalam nama Yesus Tuhan berikan kemenangan, ya. Tunduk kepada Allah, lawan iblis. Jadi iblis itu bukan dijak boloan, tapi diusir, ya. Zaman orang Belanda bilang, kalau ada orang sakit, kemasukan setan, minta doakan, itu dibestraf, ditumpangi tangan, ya, didoakan dalam nama Yesus, keluar roh jahat, keluar segala sakit penyakit, sembuh dalam nama Yesus, selesai persoalan dalam nama Yesus, ditengking, ya, ditengking. Itu perlu urapan kuasa Allah dalam doa, dalam roh dan kebenaran. Iblis lari, ya. Haleluya. Itu berdoa. Kemudian apalagi tadi bagian yang ketiga, berserah, ya. Yang keempat, berserah, berjaga, waspada, berdoa, kemudian berserah, ya, berserah. Kalau ada hal yang saudara tidak mampu, ya, istilahnya wis gak ngerti jalan apa yang harus kita lakukan, nangis sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, serahkan semua sama Tuhan. Haleluya. Kita diberi kemampuan untuk mengusir, tapi kalau istilahnya sudah tidak mampu, aduh, kayak apa Tuhan? Doa berserah, itu doanya Yesus, ya. Waktu dia mau naik di atas kayu salib, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Dia harus masuk seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, masuk, ya. Nah, itu berserah, harus masuk. Siapa yang kuat?
Ya menyerah. Kalau kita menyerah total, ya ada istilah kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Ya. Serah pada Tuhan. Kalau kita berserah, ya bukan kehendak kita yang jadi, maka kita akan tetap kuat. Filipi 4 ayat 13 yang terakhir dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Haleluya. Filipi 4 ayat 13 ya. Di dalam Dia segala perkara dapat kutanggung ya. Ada pujiannya ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Ya. Haleluya. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan ya. Masuk hadiratnya, masuk ruang kudusnya, sampai bisa melihat di ruang maha kudus. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini ya. Selanjutnya saudara bisa mengikuti sebentar sore lewat YouTube ya, perjamuan kudus ya. Haleluya. Dan saudara bisa mengulang lagi firman Allah yang sudah kita baca, kita dengar, supaya mantap ya, semakin kuat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Allah Bapa yang baik, sempurnakanlah ibadah kami Tuhan. Waktu yang singkat ini kami sesungguhnya ingin belajar lebih dalam lagi, lebih banyak lagi Tuhan, tentang keberadaan Engkau yang tidak goyah menghadapi apapun. Juga contoh-contoh yang lain, Stefanus, Sadrak, Mesak, Abednego dan yang lain-lain Tuhan, tidak goyah. Kami pun ingin Tuhan menghadapi apapun di situasi akhir zaman ini, kami tidak goyah. Sebab itu kami belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, bimbing kami, berikan kekuatan, kesehatan, kehausan, kerinduan akan firman-Mu untuk terus belajar firman Allah. Mengulangi lagi Tuhan, haleluya, apa yang sudah kami baca, kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami semakin kuat menghadapi apapun. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan berikan kekuatan dari sorga untuk kami melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kami terpelihara sempurna menghadapi situasi akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Yang jauh, yang dekat, Tuhan jagai, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Engkau tibakan di rumah dengan selamat, dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya, dan Roh Kudus memimpin, membimbing, menopang kami di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, khususnya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yang sulit, yang sukar. Tuhan, kiranya Tuhan menopang kami senantiasa, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih segala korban dan persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan untuk Tuhan. Engkau yang membalas, memberkati berlipat kali ganda, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang juga mungkin ada yang liburan, juga Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah pada pagi hari ini. Engkau yang tolong kami, Engkau yang sempurnakan ibadah kami, sehingga kami boleh kuat, haleluya, tidak goyah menghadapi apapun bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan roh tubuh jiwa kami, hati, pikiran, angan-angan, perasaan kami, basuh dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga kami boleh Engkau layakan untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat roti, kita dengarkan firman Allah.
Tuhan Yesus mengambil roti serta memecah-mecahkan dan membagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih di Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan, kita dengarkan firman Allah. Setelah makan, Tuhan mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas daku. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, bukankah cawan berkat yang atasnya bintakan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hubungan kami dengan Engkau semakin erat, semakin melekat, menyatu. Haleluya, seperti anggur pada pokok anggur, pada carang-carangnya yang melekat pada pokok anggur yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh berbuah lebat di akhir zaman ini, tetap kuat, haleluya, bersama-sama dan Engkau senantiasa menjadi berkat bagi diri kami sendiri, juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami melimpah senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.